저 소세지 같이 Halo guys, kembali lagi di channel Review Film Bagus. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada video kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Hope. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan kisah tragis seorang gadis kecil bernama Suwon. Akibat pelecehan yang Suwon alami, ia dan keluarga sampai harus mengalami trauma yang amat mendalam. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari simak alur ceritanya sampai habis. Di awal film, memperlihatkan ibu Suwon yang bernama Mihei sedang bersiap-siap untuk datang ke sebuah acara pertemuan. Setelah pertemuan itu selesai, sialnya ia harus membayar semua makanan yang telah dipesan saat acara. Akibat didorong oleh sahabatnya yang juga orang tua dari teman sekolah Suwon. Kemudian ketika di perjalanan pulang, tiba-tiba sahabatnya menyarankan agar Mihei memberitahu kehamilannya pada sang suami. Akan tetapi, dirinya tahu jika sang suami takkan peduli akan hal tersebut. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan juga ayah Suwon yang bernama Dong-hun sedang bekerja di sebuah pabrik. Ia memiliki sahabat dekat yang bernama Gwang-sik, sekaligus sebagai manajer di pabrik tersebut. Kemudian pada saat jam makan siang tiba, saking dekatnya dengan sahabatnya itu, dirinya rela berbagi sepotong ayam agar bisa makan bersama. Di sisi lain, ketika di sekolah, Suwon mengalami kesulitan untuk menjawab sebuah soal. Dan secara tak sengaja, ia melihat layangan yang tersangkut di sebuah pohon. Lalu, Suwon pun menghampiri layangan tersebut. Akan tetapi sayangnya layangan itu sudah tidak ada di pohon yang dilihatnya tadi. Sesampainya di rumah, Suwon memarahi temannya yang bernama Yongsuk karena bermain permainan yang disewanya secara kasar. Suwon yang kesal akhirnya mengejek Yongsuk dengan mengatakan Yongsuk memiliki wajah yang besar. Lalu, Yongsuk yang tak terima pun akhirnya mengejar Suwon. Di malam harinya, Suwon kembali mengerjakan soal yang ia kerjakan sebelumnya di sekolah. Namun, karena soalnya sangat sulit, ibunya pun menyuruh Suwon untuk bertanya kepada sang ayah. Akan tetapi, karena sibuk menonton TV, istrinya pun mengusirnya dari sana. Keesokan harinya sambil menonton acara kartun kesukaannya, Suwon meminta tolong kepada sang ayah untuk mengikat rambutnya. Akan tetapi, karena cuaca sedang hujan dan sang ayah juga sedang buru-buru, ia pun pergi mengambil payung untuk berangkat kerja lebih awal. Secara tak terduga, tiba-tiba saja ia merasakan ada seseorang yang datang ke tokonya. Maka dari itu, ia pun langsung mengeceknya. Dan ternyata sang ayah hanya melihat sebuah botol yang sudah tergeletak di sana, serta selembar kertas yang bertuliskan "Kami akan kembali". Kemudian ketika Suwon sedang berjalan menuju sekolahnya, tanpa disadari, sang ibunya mengejarnya, serta menawarkan untuk mengantarkannya ke sekolah. Akan tetapi, Suwon menolak tawaran ibunya tersebut. Setelah itu, ibunya menyarankan agar Suwon menggunakan jalan besar untuk pergi menuju ke sekolah. Ketika hampir sampai di sekolah, secara tak sengaja, Yongsuk melihat keanehan pada seseorang yang sedang berjalan serta membawa sebuah layang-layang. Namun, hal yang mencengangkan pun terjadi, yang mana ternyata itu adalah malapetaka bagi Suwon, karena dirinya mengalami pelecehan yang dilakukan laki-laki tersebut. Dalam keadaan penuh luka, Suwon berusaha untuk segera menelpon polisi agar bisa memberinya pertolongan. Tak lama setelah itu, seorang inspektur kepolisian mengabarkan ayah Suwon mengenai kejadian yang menimpa anaknya. Sontak, ia pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Di sisi lain, ketika sang ibu sedang makan dan melihat-lihat kertas tagihan, tiba-tiba ia ditelepon oleh ibunya Yongsuk yang mengatakan jika di luar sekolah dekat lokasi pembangunan, anaknya telah menjadi korban pelecehan. Jelas saja, sang ibu yang mendengar hal itu pun langsung datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi anaknya. Namun ketika sampai di sana, ibu Suwon yang tak kuat melihat keadaan anaknya pun akhirnya jatuh pingsan. Saat itu juga akibat dari kejadian yang menimpanya itu, Suwon harus menjalani operasi pengangkatan sebagian usus besar dan usus halus.
Lalu pihak kepolisian meyakinkan sang ayah agar tetap tenang, karena setelah hasil forensik keluar, dapat dipastikan pelakunya akan segera tertangkap. Kemudian ayah Suwon menghampiri sang istri untuk menenangkannya, yang terus-menerus merasa bersalah karena telah membiarkan anaknya berangkat ke sekolah sendiri di bawah hujan yang deras. Tak lama kemudian, tiba-tiba salah satu suster menghampiri ayah dan ibu Suwon. Lalu, suster itu menyuruh salah satu dari mereka untuk masuk ke dalam ruang operasi. Ayah Suwon pun memutuskan agar dirinya saja yang masuk ke sana. Dan di sini dokter meminta persetujuan pada ayah Suwon untuk mengangkat sebagian usus besar dan usus halus milik Suwon agar bisa menyelamatkan nyawanya. Sang ayah yang mendengar hal tersebut tampak sedih ketika mengetahui kalau Suwon akan menggunakan kantong usus halus buatan yang ditempatkan di luar tubuhnya, atau bisa disebut dengan kantong kolostomi, supaya dirinya bisa tetap untuk hidup. Setelah operasi selesai, sang ibu coba melihat Suwon yang dalam keadaan kritis. Namun karena takut membendung kesedihannya, ia pun pergi dari sana. Sementara sang ayah memutuskan masuk ke dalam ruangan tersebut untuk memegang tangan sang anak. Secara tak terduga, tiba-tiba Suwon tersadar dan meminta kepada sang ayah untuk segera menangkap si pelaku. Suwon memberitahu ciri-ciri pelaku yang menggunakan celana krem serta memakai rompi. Dengan tegar, sang ayah berusaha menenangkan Suwon dan melupakan apa yang sudah terjadi padanya. Kemudian, seorang polisi memberitahu bahwa sidik jari si pelaku yang ada di TKP sudah keluar, dan pihak polisi juga sudah mendapatkan lokasi pelakunya. Sontak sang ayah yang mendengar hal itu pun langsung mendatangi kantor polisi untuk mengetahui pelakunya. Akan tetapi, karena sidik jari di tempat tersebut sangat banyak, maka dari itu pihak polisi tidak bisa memutuskan siapa pelakunya, selain kesaksian dari Suwon yang mengenali si pelaku. Lalu, ayah Suwon pun membicarakan hal tersebut kepada sang istri agar mau menyetujui Suwon untuk bersaksi. Namun, karena sang istri merasa hal itu tidak tepat, ia pun tidak menyetujuinya dan marah pada sang suami. Lalu polisi itu pun menyarankan pada mereka untuk mengikuti program Sunflower yang akan membantu menyembuhkan trauma pada anak-anak. Ibu Suwon yang sedang emosi dan terus-menerus menyalahkan keadaan, ia pun pergi dari sana. Kemudian, polisi itu meminta ayah Suwon untuk membawakan mainan dan juga buku-buku Suwon agar bisa digunakan sebagai alat terapi untuk sang anak. Malam pun tiba. Diperlihatkan ayah Suwon sedang melihat-lihat buku gambar milik Suwon dan mengambil boneka Kokomong yang tak lain adalah karakter dalam film kesukaan Suwon. Lalu esok harinya sang ayah meminta tolong pada psikolog Sunflower untuk membantunya agar Suwon mau memberikan kesaksian dan pelaku tersebut dapat segera ditangkap. Setelah itu, psikolog tersebut masuk ke ruangan Suwon dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Suwon. Saat rekaman, Suwon memberikan kesaksian dengan cara menunjuk gambar wajah pelaku yang diberikan oleh inspektur kepolisian. Keesokan harinya, polisi berhasil menangkap pelaku yang sedang berada di kamar kosnya. Di sisi lain, ketika hendak memindahkan Suwon ke kamar perawatan, tiba-tiba saja sang ayah mendapatkan telepon dari pihak polisi yang mengabarkan bahwa para pelaku pelecehan terhadap anaknya sudah tertangkap. Sontak, ayah Suwon pun langsung bergegas pergi mendatangi kantor polisi. Namun ketika sampai di sana, sayangnya ia tidak bisa melihat wajah pelaku, dikarenakan sudah banyak wartawan yang datang mengincarnya. Dan setelah itu, sang ayah pun pergi dari sana. Di waktu yang sama, saat Guangsik melihat berita di TV, ia pun langsung menelpon ayah Suwon dan menyuruhnya untuk segera memindahkan Suwon dari kamarnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat ulah dari para wartawan. Namun sayang, ternyata posisi mereka juga sudah diketahui oleh wartawan. Sontak dengan cepat, sang ayah langsung menggendong dan membawa Suwon ke tempat yang tidak diketahui oleh para wartawan.
Sesampainya di sana, sang ayah merasa panik saat melihat kantong kolostomi Suwon yang secara tak diduga mengalami kebocoran. Lalu sang ayah berusaha untuk membersihkannya dengan cepat. Namun tanpa disadari, hal itu malah membuat Suwon menjadi takut terhadap semua laki-laki yang ada di hadapannya. Di sisi lain, saat sang ibu meminta pertolongan pada dokter, tiba-tiba saja ia jatuh pingsan karena kelelahan. Terlebih lagi, dirinya juga sedang mengandung anak kedua. Ayah Suwon pun semakin sedih dan merasa bersalah ketika mengetahui jika selama ini istrinya telah mengandung anak keduanya. Lalu di malam harinya sang ayah mencoba mengunjungi kamar Suwon dan memberitahu kalau ibunya sedang mengandung adik yang diinginkan Suwon. Akan tetapi, di sini Suwon malah menutupi wajahnya serta tidak berkata sepatah kata pun. Kemudian sang ayah pun memutuskan untuk menunggu Suwon di luar. Setelah itu, seorang petugas datang untuk memberikan kartu nama Sunflower serta satu buah balon kokomong pada ayah Suwon. Alhasil, sang ayah pun memiliki ide, yang mana ayah Suwon berniat menjadikan balon tersebut sebagai topeng untuk dirinya, agar Suwon tidak takut ketika melihat sang ayah. Namun, ketika dia hendak melihat anaknya secara mengejutkan, tiba-tiba saja suster datang dan membuatnya kaget. Kemudian ketika sang ayah akan membayar semua tagihan rumah sakit, secara tiba-tiba ia mendapat pesan singkat yang mengabarkan bahwa pengadilan telah ditetapkan pada pukul 11 hari Selasa depan. Setelah itu, sang ayah menelpon Guangsik sahabatnya untuk meminjam uang agar dirinya bisa membayar semua tagihan rumah sakit. Di pagi harinya, Ibu Yongsuk datang untuk menjenguk dan mengantarkan makanan untuk Ibu Suwon. Kemudian hari persidangan pun tiba. Di sini, sang ayah menghadiri persidangan tanpa ditemani oleh sang istri. Dan ternyata, pelaku memberikan pernyataan yang tidak bisa diterima, dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa karena pada saat itu dirinya sedang mabuk berat. Pelaku juga mengaku bahwa beberapa hari yang lalu dirinya telah kehilangan sepatu serta rompi miliknya. Setelah kejadian tersebut, rompi itu ada di depan halaman rumahnya. Mendengar hal tersebut, sebagai sahabat yang baik, dengan penuh emosi Guangsik pun melemparkan sepatunya ke pelaku. Di rumah sakit, psikolog Sunflower berencana menghibur Suwon dengan cara menampilkan tarian dari badut kokomong. Sang ayah pun nampak terheran saat mengetahui bahwa Suwon dapat tersenyum kembali. Dan ternyata, orang yang ada di dalam badut kokomong itu adalah istrinya sendiri. Setelah itu, ayah Suwon berencana untuk menyewa kostum kokomong lagi. Akan tetapi, sang ayah sudah kehabisan uang untuk membayarnya. Karena kasihan, akhirnya pemilik kostum pun berniat meminjamkan kostum kokomong secara gratis pada ayah Suwon. Kemudian, sang ayah menghampiri Suwon dengan menggunakan kostum kokomong agar dirinya bisa melihat kondisi anaknya lebih dekat. Walaupun panas dan berat, sang ayah tetap melakukannya untuk membuat anaknya tersenyum kembali. Lalu ketika hendak pergi, secara tiba-tiba Suwon memeluk sang ayah. Keesokan harinya, psikolog Sunflower mencoba untuk terapi Suwon berbicara menggunakan metode tempel gambar. Hingga pada akhirnya, psikolog itu berhasil mengajak Suwon kembali berbicara. Psikolog tersebut mengetahui jika Suwon malu atas apa yang terjadi pada dirinya. Suwon khawatir kalau ia tidak bisa bersekolah lagi, menyusahkan orang lain, dan selalu menghabiskan uang orang tuanya. Di samping itu, sebenarnya Suwon memiliki hati yang sangat baik. Karena pada saat peristiwa itu, Suwon masih mau berbagi payung dengan si pelaku. Di sisi lain, para sahabat ibu dan ayah Suwon ternyata menyumbangkan sedikit uangnya untuk membantu keluarga Suwon. Sementara itu, Yongsuk merasa kesepian karena tidak ada Suwon yang sering meledeknya. Maka dari itu, Yongsuk mendatangi rumah Suwon dan menempelkan sebuah surat di pintu rumah Suwon. Dan secara tak diduga, teman-teman yang lain pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Yongsuk.
Di lain tempat, ibunya Yongsuk membantu membersihkan rumah Suwon dan memberikan hadiah berupa pakaian untuk calon adik Suwon. Lalu saat ingin pulang ke rumah, orang tua Suwon memberikan sebuah kejutan. Akan tetapi, Suwon masih sedikit trauma dan merasa khawatir jika dirinya pulang ke rumah. Tak lama kemudian, ayah Suwon datang dan mengajaknya untuk bersiap-siap pulang ke rumah. Lalu saat di perjalanan pulang, Suwon mengalami sesak nafas dan mual ketika melihat tempat di mana peristiwa yang menimpanya itu. Akan tetapi sesampainya di rumah, secara mengejutkan di sana sudah banyak tulisan-tulisan yang dibuat oleh teman-teman Suwon untuk memberikan semangat kepada dirinya. Dan juga keadaan rumah yang sudah sangat bersih dan rapi. Tak lama kemudian, Yongsuk datang menghampiri ayah Suwon sambil menangis. Ia mengungkapkan jika dirinya menyesal karena tidak berangkat ke sekolah bersama Suwon pada waktu itu. Keesokan harinya, Suwon bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah dengan diantar oleh ibunya Yongsuk dan teman-temannya. Namun, saat Suwon melewati tempat di mana peristiwa yang menimpanya tersebut, seketika itu juga Suwon menoleh ke belakang dan melihat badut Kokomong, sehingga hal itu membuatnya kembali tersenyum. Lalu sang ayah memohon pada guru Suwon untuk menjaga anaknya secara baik, dan juga meminta agar Suwon tidak kontak langsung dengan guru laki-laki di sekolahnya. Di malam harinya, sang ayah yang mengetahui jika suara kantong kolostomi itu mengganggu Suwon, ia pun berinisiatif memasukkan permen dalam jumlah banyak ke dalam kas kecil milik Suwon, agar hal itu bisa memanipulasi suara dari kantong kolostomi tersebut. Keesokan paginya, Suwon berangkat ke sekolah bersama Yongsuk. Kemudian saat jam makan siang tiba, sang ayah langsung bergegas pergi menuju ke sekolah Suwon menggunakan kostum Kokomong, dengan tujuan untuk menghibur anaknya yang sedang belajar. Lalu ketika di perjalanan pulang, tiba-tiba saja salah satu teman Suwon bertanya, mengapa Suwon selalu menggunakan tas kecil itu. Sontak Suwon pun langsung mengeluarkan permen-permen yang ada di dalam tas itu, lalu membagikan kepada teman-temannya. Ketika sampai di depan rumah Suwon, Yongsuk meminta maaf dan menyesali atas apa yang dilakukannya kepada Suwon. Setelah itu, Suwon menghampiri badut Kokomong dan ternyata ia sudah mengetahui kalau orang yang berada di dalam badut Kokomong itu adalah sang ayah. Sontak, Suwon pun langsung menggandeng tangan sang ayah dan mengajaknya untuk pulang. Lalu sesampainya di rumah, ibu pun kaget karena ternyata orang yang berada di dalam badut itu adalah suaminya sendiri. Kemudian sambil tersenyum, Suwon mengusap keringat yang bercucuran di wajah sang ayah. Keesokan harinya di tempat kerja, sang ayah mendapatkan sepucuk surat dari pihak pengadilan yang bertuliskan bahwa Suwon harus menghadiri persidangan selanjutnya. Kemudian sang ayah memutuskan untuk mendatangi dan bertanya kepada inspektur polisi perihal mengapa Suwon harus mengikuti persidangan. Inspektur itu pun menjawab karena jika Suwon tidak datang untuk bersaksi, maka masa hukuman pelaku akan menjadi 8-15 tahun saja. Lalu sang ayah mendatangi pelaku dan menanyakan 3 petisi yang telah dikirim pelaku ke pengadilan. Dengan santainya, si pelaku malah mengajak sang ayah untuk membuat kesepakatan dengan cara membayar kompensasi setelah ia bebas dari penjara. Namun jelas saja sang ayah menolak kesepakatan tersebut. Sementara itu, karena menolak kesepakatan yang diajukan si pelaku, akhirnya ia pun mengancam keberadaan anaknya setelah bebas dari penjara. Mendengar hal tersebut, dengan penuh emosi, sang ayah pun langsung marah kepada si pelaku. Ketika di rumah, ayah Suwon memberitahu sang istri kalau 8-9 tahun lagi si pelaku akan bebas dari penjara. Dan di sini sang ayah memutuskan untuk membunuh pelaku tersebut jika persidangan tidak berjalan dengan semestinya. Secara mengejutkan, tanpa mereka sadari, ternyata Suwon belum tertidur. Dan akhirnya ia pun tahu jika sang ayah berniat akan membunuh si pelaku.
Hari persidangan kedua pun tiba. Di sini Suwon memberikan sebuah kesaksian dengan cara menunjuk foto pelaku yang telah melakukan kejahatan kepada dirinya. Namun dengan santainya si pelaku mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan hal tersebut. Karena pada saat itu pelaku sedang mabuk berat, sehingga ia tidak dapat mengingat apapun. Akhirnya dalam persidangan itu, hakim memutuskan untuk memberikan masa hukuman kepada pelaku selama 12 tahun penjara, serta menolak kompensasi yang diajukan oleh keluarga korban. Akibat keputusan hakim yang tidak adil, sidang pun semakin memanas. Sontak sahabat sang ayah pun langsung mengajukan banding kepada hakim dengan mengatakan seharusnya orang yang sedang mengemudi dalam keadaan mabuk juga tidak dipenjara. Namun hakim itu tak menghiraukan perkataan dari Guangsik tersebut. Tak lama sang ibu masuk ke dalam ruang sidang untuk memperjuangkan hak anaknya. Akan tetapi hakim itu masih juga tak menghiraukannya, hingga pada akhirnya hakim pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Ayah yang tak terima dengan hal tersebut langsung mengambil papan nama dan berniat untuk membunuh si pelaku. Akan tetapi secara mengejutkan, tiba-tiba saja Suwon memeluk kaki sang ayah sehingga hal itu membuatnya menetaskan air mata dan berubah pikiran untuk tidak membunuhnya. Beberapa minggu kemudian, Suwon mengunjungi rumah sakit dengan tujuan untuk melihat adiknya yang baru saja lahir. Dan sang ibu memberikan nama Somang kepada anak keduanya itu. Akhir film memperlihatkan Suwon harus pulang sekolah pada saat jam istirahat kedua demi menjaga kesehatan serta kestabilan tubuhnya. Sementara dia juga mencemaskan apabila nanti teman-temannya akan mengucilkan dirinya. Sesampainya di rumah, Suwon mengeluarkan mainan yang dibuatnya. Lalu Suwon menghampiri dan mengajak Somang bermain. Meskipun dalam keadaan seperti itu, Suwon tetap bersyukur karena ia memiliki seorang adik yang bisa kembali menyatukan keluarga mereka. Dan film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita dari film Hope yang sangat menyedihkan dan memilukan. Pembelajaran dari film ini penting untuk menjaga sang anak. Bila perlu, antar anak ke sekolah. Pastikan sang anak benar-benar sudah dalam pengawasan guru. Oke, sampai di sini saja. Aku pamit undur diri. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.